Halo anak-anak, hari ini kita belajar melalui video. Ibu harap kalian tidak bosan, masih semangat, dan tetap siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masuk di subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan ayam, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bebek, yang ketiga, gambar dekoratif dan motif hias, dan yang keempat, perkalian susun. Ibu punya telur. Jika dia menetas, akan menjadi anak ayam. Syarat telur bisa menetas adalah dengan cara dierami oleh induk ayam. Selanjutnya, anak ayam mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi ayam muda. Nah, ayam muda ini terus mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dan menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa yang betina akan kembali bertelur, menghasilkan ayam berikutnya. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu ayam? Ya, ayam memiliki paruh dan tubuhnya berbulu. Ayam bergerak dengan kedua kakinya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam termasuk hewan ovipar. Ayam mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum agar bisa tumbuh dan bertambah besar. Ayam pun dapat berjalan lalu berlari. Ayam juga perlu dimandikan secara teratur agar tubuhnya bersih. Ibu punya telur lagi. Nah, telur di sini akan menetas menjadi anak bebek. Sama seperti ayam, telur bebek bisa menetas menjadi anak bebek dengan cara dialami oleh induk bebek. Selanjutnya, kita lihat anak bebek mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi bebek muda. Bebek muda juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi bebek dewasa. Selanjutnya, bebek dewasa yang betina akan menghasilkan telur untuk jadi bebek-bebek berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri bebek. Bebek memiliki paruh dan tubuhnya berbulu. Bebek bergerak dengan kedua kakinya. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek termasuk hewan ovipar. Bebek mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi ayam dewasa. Setiap hari, bebek diberi makan dan minum agar bisa tumbuh dan bertambah besar. Bebek pun dapat berjalan lalu berlari. Terkadang kita juga bisa melihat bebek berenang di perairan dangkal. Bebek juga perlu dimandikan teratur agar tubuhnya bersih. Nah, setelah melihat bebek berenang tadi, pasti kalian ingin menggambar bebek. Kita lihat yuk prosesnya. Ya, yang pertama kalian bisa gambar bidang elips ini. Selanjutnya, setelah menggambar bidang elips, kalian bisa menambahkan bidang lingkaran di atas bidang elips. Setelah itu, kalian bisa menambahkan bidang segitiga di belakang bidang elips. Dan menambahkan segitiga di depan bidang lingkaran. Lalu menambahkan sayap sehingga menjadi bebek. Nah, karena di sini terlihat bebeknya pucat, kita beri warna sehingga terlihat lebih ceria. Nah, bebek ini atau gambar bebek ini termasuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu.
Jika pada video sebelumnya kalian sudah melihat motif bebek yang merupakan motif hewan, sekarang pada tampilan video ini Ibu memberikan motif bunga atau motif tumbuhan. Nah, gambar dekoratif biasa digunakan untuk menghias ruangan atau benda. Unsur gambar dekoratif ada 3, yaitu yang pertama garis, yang kedua bidang, yang ketiga warna. Nah, sekarang kita bahas dari garis. Yang pertama ada garis lurus. Kita lihat garis berwarna hitam. Garis berwarna hitam disebut garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat garis yang berwarna hijau. Garis berwarna hijau disebut garis horizontal. Garis horizontal adalah garis mendatar. Nah, setelah garis lurus ada garis berikutnya, yaitu garis patah-patah. Garis patah-patah terdiri dari kumpulan garis diagonal. Garis diagonal adalah garis miring. Jadi kalian bisa lihat pada garis patah-patah terdapat garis-garis miring ke atas dan ke bawah. Kita lihat selanjutnya ada garis lengkung. Selanjutnya garis spiral, jadi dia berbentuk lingkaran tanpa ujung, berputar terus. Selanjutnya kita lihat garis putus-putus dan garis bergelombang. Nah, inilah macam-macam garis pada gambar dekoratif. Setelah garis, kita bahas mengenai bidang. Yang pertama adalah bidang segitiga. Kita lihat, Ibu punya 4 jenis segitiga di sini. Bidang berwarna putih disebut segitiga sama kaki. Yang kedua, bidang berwarna merah disebut segitiga siku-siku. Yang ketiga, bidang berwarna merah muda atau mungkin kalian biasa bilang pink disebut segitiga sama sisi. Selanjutnya, bidang berwarna kuning disebut segitiga sembarang. Nah, setelah bidang segitiga, Ibu juga punya bidang segi 4. Kita lihat pada bidang berwarna hitam disebut persegi panjang. Dan pada bidang berwarna abu disebut persegi. Nah, sekarang Ibu punya bidang lingkaran. Bidang berwarna ungu disebut lingkaran. Bidang berwarna hijau disebut elips. Bidang berwarna biru disebut setengah lingkaran. Nah, yang terakhir kita punya bidang tak beraturan. Contohnya yang Ibu pakai adalah awan dan rumput. Awan tidak terlihat berbentuk lingkaran, segitiga, atau persegi. Jadi, awan termasuk bidang tak beraturan. Begitu juga rumput, dia tak terlihat berbentuk segitiga atau lingkaran, sehingga rumput termasuk bidang tak beraturan. Kalian juga bisa mencari contoh lainnya mengenai bidang tak beraturan. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur gambar dekoratif, kalian pasti ingin juga menggambar anak ayam. Karena tadi kalian hanya sekedar tahu aja bagaimana cara menggambar anak bebek tanpa mengetahui unsur-unsur dekoratif. Kita lihat cara menggambar ayam. Yang pertama kita buat lingkaran. Lalu kita buat bidang tidak beraturan yang berbentuk seperti perisai untuk ayamnya itu. Selanjutnya kita buat lingkaran kecil di atas dan kita buat jari-jari kaki untuk ayam. Berikutnya kita tambahkan sayap dan jengger pada kepala ayam. Jengger ya. Nah, selanjutnya kita hias sedikit, beri mata, beri paruh, sudah menjadi ayam yang sempurna. Tidak lupa ekornya ya. Nah, jika ingin lebih bagus, kalian bisa beri warna. Udin dia memelihara ayam. Satu kandang ayam Udin berisi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berisi 10 ekor ayam. Jika Udin memiliki 2 kandang, berarti cara menghitung jumlah keseluruhan ayam Udin adalah dengan menjumlahkan jumlah ayam yang ada pada kedua kandang tersebut. Hasilnya adalah 20. Nah, karena jumlah ayam pada kandang Udin sama, kita bisa menggunakan perkalian. Caranya dengan melihat jumlah kandang yang berisi 10 ekor ayam. Ada berapa? Ya, ada 2. Jadi, setelah kita menulis angka 2, selanjutnya kita tulis tanda kali. Masing-masing kandang ada berapa ayam? Ya, ada 10 ayam. Jadi kita tulis tetap 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, sama kan? Sekarang, Ibu punya kunci dalam perkalian. Kita bisa juga dengan menjumlahkan susun. Kita lihat, Ibu punya angka 10 dan angka 2. Lalu kita kalikan. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah dengan mengalikan satuan dengan satuan. Hasilnya 2 dikali 0, yaitu 0. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 1 yang merupakan puluhan. Kita lihat hasilnya 2. Jadi, banyak anak ayam Udin adalah 20. Nah, kunci dalam perkalian, berapapun besar angka atau bilangan, jika dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Nah, karena kalian sudah lama tidak belajar, pasti kalian sudah lupa dengan perkalian. Sekarang kita belajar tentang perkalian. Kalian boleh mencatat perkalian yang Ibu tampilkan ini, bisa sambil dijeda, biar kalian lebih santai mencatatnya. Pada tampilan pertama, Ibu menampilkan perkalian 1 sampai perkalian 5. Dan pada berikutnya, tampilkan perkalian 6 sampai 10. Semangat mencatat ya! Setelah sekian lama beternak, 1 kandang anak ayam Udin terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 ekor. Dan Udin mempunyai beberapa kandang. Kita hitung yuk, ada berapa kandang? Ya, ditambah 1 kandang lagi dengan 12 ekor anak ayam. Selanjutnya ditambah lagi dengan 12 ekor anak ayam. Masih ada kandangkah lagi? Ya, tidak. Hanya ada 3 kandang. Jadi, jumlah anak ayam Udin ada 36 ekor dengan cara menjumlahkan jumlah masing-masing anak ayam pada kandang. Selain dengan cara menjumlahkan, kalian juga bisa dengan cara mengalikan. Yang pertama, caranya adalah dengan menghitung jumlah kandang yang berisi 12 ekor anak ayam. Ada berapa? Ya, ada 3. Jadi, kita tulis angka 3 dulu. Lalu, kita berikan tanda kali. Nah, selanjutnya kita lihat masing-masing kandang ada berapa ayam? Ya, ada 12 ayam. Jadi kita tetap tulis angka 12. 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, di sini kalian pasti bingung karena yang Ibu tampilkan perkalian tadi hanya sampai perkalian 10. Jangan khawatir, kita bisa bahas melalui perkalian susun. Kita lihat. Nah, di sini Ibu punya angka 12 dan angka 3.
Sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan perkalian susun. Kita kalikan satuan dengan satuan terlebih dahulu. 3 dikali 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita kalikan satuan dengan puluhan. 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi banyak anak ayam Udin adalah 36. Nah, sekarang bagaimana jika tidak ada gambar anak ayam? Sedangkan Udin mempunyai 3 kandang yang berisi 32 ekor. Kita lihat, sama caranya bisa menggunakan perkalian susun, yaitu 32 dikali 3. Kunci pertama kita kalikan satuan dengan satuan, yaitu 3 dikali 2, sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita kalikan satuan dengan puluhan, yaitu 3 dikali 3. Hasilnya 9. Jadi, banyak 32 kali 3 hasilnya adalah 96. Kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian tetap semangat untuk menonton video-video berikutnya. Terima kasih.